menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, udah selesai. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Pak. PKPM. PK. Saya udah ada ya. Kita hari ini belajar PKPM. Nah, apa aja yang mau kita bahas di sini di PKPM? Nanti kita akan belajar tentang aritmatika sosial dan perbandingan. Kira-kira absen dulu deh. Siapa aja nih yang hadir hari ini? Tamara. Oke, teman-teman, soalnya dipahami. Seorang pedagang ini menjual sebuah barang yang modalnya 90.000. Jika dia ingin memberikan diskon 10% dan ingin tetap mendapatkan 20% keuntungan dari penjualan tersebut, harga jual mula yang harus dia pasang adalah, ada yang tahu nggak? Gimana nih cara menjawab soal itu? Kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan ngapain? Yang pertama, apa aja nih? Diskon, terus Untung. terus sama modal. Kita punya modalnya berapa? 90.000. Modalnya 90.000. Terus ada apa lagi nih? Selain modal tadi diskon. Diskonnya berapa nih? 10%. Sama untungnya berapa? 20%. 20%. Oke, sip. Nah, sekarang kita perhatikan lagi nih di soalnya. Dari modal 90%, dia ingin memberikan diskon 10% dan ingin tetap mendapatkan 20% keuntungan. Jadi yang harus kita lakukan step pertama ngapain? Kita cari untungnya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak gimana cara mencari untung rumusnya? Nggak tahu Pak. Nah, cara mencari rumus untung itu adalah, di sini untungnya tadi berapa persen? 10. Ya, 10 atau 20? Oh, 20. 20%. Jadi cara mencari untung adalah persenannya dari untung kita kalikan dengan modal awal. Gitu ya. Nah, untungnya 20%. Berapa tuh? Kita bisa tulis dia sebagai 20/100 dikalikan modalnya berapa tadi? 90.000. Nah, kalau udah kita hitung nih, berapa nih hitungnya? Untungnya adalah 18.000. Jadi total pendapatan yang dia punya adalah untung ditambah apa? Kita tambah sama modal. Untungnya berapa tadi? 18.000 ditambah modalnya berapa? 90.000. Jadi total keseluruhannya udah berapa nih? 108.000. 108.000. Oke, sip. Atau kita juga punya cara cepat nih. Nih, mau tahu nggak cara cepatnya gimana? Jadi kita bisa pakai cara cepat. Nah, cara cepat yang bisa kita lakukan adalah untuk mencari total pendapatan, kita jumlahkan modal dan untung. Nah, kalian harus ingat nih, kalau yang namanya modal itu pasti berapa? 100. Dia pasti bakal 100%. Jadi untuk mencari total pendapatan cara cepatnya adalah kita jumlah modal ditambah untungnya secara persentasenya, lalu kita kalikan sama besar modalnya. Nah, di sini modalnya tadi berapa? 100% kan? Jadi kita bilang 100 ditambah untungnya 20 dibagi 100, kita kalikan modalnya adalah 90.000. Sama dengan berapa nih? 120/100 dikalikan sama 90.000. Ketemunya berapa? Sama kan? 108.000. Gitu caranya. Menurut kalian lebih gampang yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Nah, ini cara cepat yang bisa kita ambil. Nah, kalau udah, kita lihat lagi di soalnya nih. Habis kita hitung total pendapatan yang dia minta, selanjutnya apa? Dia ingin kasih diskon 10%. Jadi harga, kita harus cari harga awal nih.
108 ini bisa kita tulis. Jadi dari harga yang diminta itu sama dengan presentasenya kita kalikan sama harga awal. Nah, presentasenya yang diminta tadi berapa? Dia dapat diskon 10%. Kalau diskon 10%, jadi kita harus bayarnya berapa? 90. Nah, jadi presentasenya bisa kita tulis 100%, kita kurangi sama diskonnya 10%. Dikalikan harga awal yang mau kita cari. Dan di sini harga yang diminta adalah yang tadi kita hitung nih, 108.000. Tinggal kita hitung aja. 108.000 sama dengan berapa nih? 100% kali 10%? 90%. Dikalikan harga awal. Nah, sekarang kalian cari nih. Cara mencari harga awal jadi gimana? Pindah ruas. Pindah ruas. Atau yang benar itu seharusnya dibagi secara keseluruhan, dibagi sama 90%. Jadi di sini kita punya 108.000 dibagi 90% sama dengan harga awal. Nah, sekarang coba kalian hitung berapakah 108.000 dibagi 90%? 120. Nah, benar. Kita ketemunya adalah 120.000. Ketemu deh. Jadi harga awal yang diminta untuk dia pasang dijual adalah berapa? 120.000. Opsinya yang mana nih? Jadi yang E. Dari satu soal ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah jelas Pak? Belum. Oke. Nah, di sini materi yang berhubungan adalah kita berhubungan dengan materi yang namanya aritmatika sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya buat apa nih aritmatika sosial? Ngitung untung. Hitung untung, terus Diskon. terus apa lagi? Rugi. Nah, bisa mencari untung, rugi, dan diskon. Nah, di sini kita punya rumus nih untuk mencari entah itu untung, entah itu rugi, entah itu diskon. Caranya adalah, misal nih kita mau cari untung, kita bisa pakai permisalan di sini U. Jadi tinggal kita hitung aja presentase untung dikalikan sama siapa? Kita kalikan sama modal awal. Nah, begitu juga dengan rugi maupun diskon. Caranya hampir sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat penjelasannya? Atau cara menghitungnya tinggal kita apakan? Tinggal kita kali Silang. Jadi nanti kita punya A kali D sama dengan B kali C. Itu untuk perbandingan senilai. Kira-kira selain perbandingan senilai ada perbandingan apa lagi? Berbalik nilai. Ini untuk perbandingan senilai. Selanjutnya kita punya perbandingan berbalik nilai. Contohnya gimana tuh kalau perbandingan berbalik nilai? Untuk mencari perbandingan berbalik nilai, kita bisa pakai cara apa? Kita hitungkan yang sebarisnya dia. A kali B dikalikan dengan C kali D. Itu adalah cara kita mencari perhitungan perbandingan dengan berbalik nilai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Benar. Enggak, oke. Kalau nggak ada, ternyata selain dalam bentuk untung, rugi, diskon, atau perbandingan dengan contoh yang aku jelaskan, soal-soal ini bisa juga dalam bentuk kayak gini, yaitu masuknya masih PK. Kenapa kok PK? Karena di sini kita masih harus menggunakan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Sementara kalau PR itu lebih banyak kita disuruh untuk menalar, gitu ya. Nah, berdasarkan informasi ini, tentukan banyak pernyataan yang bernilai benar. Kalau kalian punya soal kayak gini, jadi kita harus cross check satu. Nah, di sini diketahui yang pertama, jumlah pengguna kendaraan pribadi
kan dibagi tiga nih. Ada sepeda, mobil, sama motor. Dia bentuknya lingkaran. Total lingkaran tuh ada berapa sih? Total sudut lingkaran 360. 360. total sudut lingkaran adalah 360 derajat. Iya. Ini yang harus kalian ingat nih, jangan sampai lupa. Kalau misal sepeda 72 dan mobil 108, kalau gitu motornya berapa? Sisanya. Sip. Jawabnya sebelah sini ya. Iya. Nah, untuk cari motor, jadi tinggal kita kurangin aja deh. 360 dikurangi 108 dikurangi 72 derajat. Sama dengan berapa? 180. 180 derajat. Nah, yang di sini diketahui nih, pengguna motor adalah 1.500 orang. Motor itu penggunanya adalah 1.500 orang. Nah, yang ditanyain adalah jumlah penggunaan kendaraan pribadi ada 3.000 orang. Kira-kira benar nggak ya buat pernyataan yang pertama? Nah, kita cek nih, motor itu 180 derajat. Kalau kalian lihat kira-kira 180 derajat itu berapanya lingkaran ya? Berapa bagiannya lingkaran ya? Setengahnya kan. Nah, di sini untuk mencari total dari orang yang menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa pakai cara nih. Dari yang mau kita cari total pengendara pribadi kan jadi 360 derajat nih. Iya. Dibagi sama persenan atau derajat yang kita ketahui dengan total orang yang diketahui. Tadi di sini kan setengahnya nih. Kalau gitu kebalikannya jadi dia 2 kali lipatnya kan. Dikalikan 1.500 sama dengan berapa nih? 3.000. Kalau gitu pernyataan yang pertama benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Pernyataan yang pertama benar. Karena kalau kita pernyataan yang kedua, pernyataan yang kedua yang apa? Jumlah pengguna ojek daring ada 250. 3.000 tadi itu kan dari kecil. Kalau yang di sini jadi 3.000 itu sama dengan kecil. Kendaraan pribadi. Oke. Kalau gitu untuk mencari ojek daring kita harus cari dulu nih. Derajat. Nah, kita harus cari derajatnya kendaraan pribadi. Berapa kan derajat kendaraan pribadi? Gimana jadi cari derajatnya? Kita kurangi. Siapa yang kurangi? 360 derajat dikurangi sama berapa itu? 108 derajat terus 54 derajat terus. Nah, berapa yang tanya? 216. Total kendaraan pribadi jadi ada? Oh, 360 216. Nah, semuanya 144. 144 derajat. Nah, ini nanti yang bakal jadi perbuatan biasanya. Sekarang kita lihat jumlah pengguna ojek daring. Nah, kita lihat tadi ada 3 ojek daring. Ojek daring tadi ada berapa derajat nih? Ojek daring ada 108. Jadi caranya kita adalah derajat yang mau kita cari, kita bagi dengan derajat yang kita ketahui wujud aslinya. Gitu. Nah, kalian hitung nih, berapa? 108 dibagi 144 dikalikan sama 3.000. Nah, benar di sini. Jawabannya adalah 2.250. Kalau itu pernyataan benar salah? Betul. Oke, kita tuh. Ini 2 benar. Nah, ini benar. Selanjutnya yang ketiga. Selisih penggunaan kendaraan pribadi dengan pengguna bus. Nah, kalau misalnya kalian punya soal ini, caranya sama aja nih. Sama seperti yang kedua. Kita lihat derajat yang mau kita cari. Yang derajat tadi siapa? Selisih kendaraan pribadi dengan bus. Kendaraan pribadi tadi berapa derajat? 144. Dikurangi sama busnya berapa tadi? Oh, belum kita tulis. Nah, ini bus. Sini ke kereta. Nah, busnya berapa? 54 derajat. Nah, tadi derajat yang diketahui siapa? Kendaraan pribadi. Yang pribadi kan derajatnya 144. Dikalikan dengan jumlah Kendaraan pribadi. kendaraan pribadi. Nah, itu nih. 144 90 derajat dibagi 144 derajat dikali sama 3.000. Nah, ini bagi waktunya berapa? 1250. 12.50. 1250. Nah, yang pertama nih. Yang benar tadi jadi itu. Yang benar adalah 1.870. Nah, oke, kalau kita pernah lihat berapa salah? Betul. Sip. Nah, sekarang tinggal yang terakhir nih. Yang terakhir adalah total pengguna transportasi. Berapa nih dari total pengguna transportasi? Total pengguna transportasi adalah 1.500 orang. Sementara yang ditotal cuma penggunaan kendaraan pribadi 144 derajat adalah 3.000. Kalau dari total jadi gimana caranya? Nah, caranya adalah tadi total yang sini berapa derajat tadi? Enggak, total sebelumnya aja. 360. Nah, jadi total yang dicari 360 derajat dibagi dengan derajat yang diketahui dikalikan dengan jumlah aslinya. Berapanya sama dengan berapa? Oke, coba kalian tunggu berapa kali 360 dibagi 144 dikali 3.000? Ini adalah 7.500. Kalau itu pernyataan keempat benar enggak? Benar. Nah, sip. Kalau kita di sini pernyataan keempat sudah benar. Pertanyaannya adalah berdasarkan informasi tersebut banyak pernyataan yang dimulai benar salah. Ada berapa jadi? 4. 4. Sip. Oke, sampai sini mau kalian tanyakan dulu. Nah, untuk jawaban pertanyaan 4
kita untuk bisa memahami dari soalnya. Tapi kalau misalnya kita adalah ada beberapa yang benar ya, kita harus tetap ngecek satu. Oke. Soalnya benar belum? Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Itu baru biasanya kalian temukan di soal PM nih. Jadi biasanya ada satu soal cerita dan dia untuk beberapa soal. Di sini nih contohnya dari satu soal cerita ini itu termasuk ke dalam 2 soal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang coba perhatikan dari tabel distribusi berikut. Jarak antara kota Surya dan kota Sejahtera adalah, kalian punya soal kayak gini kita gambar aja nih. Yang pertama di sini ada Surya, selanjutnya pemberhentiannya di Indah, setelah itu di Sejahtera, dan yang terakhir adalah di Cakra. Di sini diketahui jarak dari kota Surya ke kantor cabang di Cakra adalah 160 kilometer. Coba ada dia dasar. Oke, lanjut. Nah, sementara di sini perbandingan jaraknya berapa? 1 banding 2 banding 1,5. Artinya dari Surya ke Indah itu perbandingannya adalah 1 dibandingkan dengan Indah ke Sejahtera adalah 2 dan Sejahtera ke Cakra adalah 1,5. Nah, ini perbandingan yang jaraknya. Yang diminta adalah siapa? Jarak dari Surya ke Sejahtera. Kita lihat nih, Surya ke Sejahtera, dia melewati siapa? Dia melewati titik Indah. Sama kayak tadi yang kita itu alat transportasi tadi. Untuk mencari perbandingan atau untuk mencari jaraknya adalah kita tulis dari perbandingan yang mau kita cari. Di sini kita carikan Surya ke Sejahtera. Melewati Indah dulu ya tadi ya. Surya ke Indah 1 kita tambah dengan Indah Sejahtera. Kita tulis 1 ditambah 2 dengan jarak keseluruhan. Jarak keseluruhan yang diketahui siapa? Jarak dari Surya ke Indah ditambah Indah ke Sejahtera ditambah Sejahtera ke Cakra. Nah, kalau udah kita kalikan dengan secara asli yang diketahui. Sama berapa nih? Sudah ketemu jaraknya adalah 240 kilometer. Jadi jarak antara kota Surya ke Sejahtera adalah 240 kilometer. Soal yang kedua, apakah itu? Misalkan paket pada jalur cepat mengalami keterlambatan 20 menit. Jadi kita harus bisa mengambil dari soalnya. Misalnya apa nih? Paket pada jalur cepat mengalami keterlambatan 20 menit di titik Indah. Artinya apa? Artinya dari titik Indah sampai titik Cakra, estimasinya dia molor berapa menit? 20 menit. Begitu juga di Cakra yang harusnya selesai jam 12, dia jadinya selesainya jam berapa? 12 lebih 20. Sampai sini mau kalian tanyain dulu nggak dari soal-soal yang udah kita bahas nih? Oke, kita tarik kesimpulan nih. Hari ini kita udah belajar apa aja? Aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Ngapain aja tadi aritmatika sosial? Nyari untung rugi. Oke, yang pertama kita punya aritmatika sosial. Aritmatika sosial bisa digunakan untuk mencari untung, rugi, atau juga bisa diskon. Nah, rumusnya tadi apa? Misal kita mau cari untung, tinggal kita hitung aja persentase untung kita kalikan dengan modal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita juga punya yang namanya perbandingan. Tadi perbandingan ada apa aja nih? Senilai. Perbandingan tadi punya 2, senilai dengan Berbalik nilai. nilai. Sip. Contoh perbandingan senilai itu apa? Kotak pensil sama pensil. Nah, semakin banyak kotak pensil artinya pensilnya juga semakin banyak. Rumusnya apa tadi? Ada ingat nggak? A per C A per C namanya B per D. B per D. Cara ini gimana? Kali silang. Nah, kalau senilai tinggal kita kalikan silang. Jadi nanti kita punya A kali D sama dengan B kali C. Nah, kalau contoh berbalik nilai tadi apa nih? Ayam. Nah, Makan. banyak ayam dengan waktu pakan habis. Artinya ketika semakin banyak ayam, waktu pakan habisnya semakin lama atau semakin cepat? Semakin cepat. Semakin cepat. Oke, rumusnya apa tadi? Kalau misalnya aku punya A per C sama dengan B per D. A kali B. Nah, terus Sama dengan C kali D. nah, kalau berbalik nilai kita menghitungnya itu ke bawah gini perkaliannya. Ya. Kalau senilainya kali silang, kalau berbalik nilai ke bawah jadi A kali C sama dengan B kali D. D. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini semua penting nih, harus kalian ingat nih, perbandingan sama si aritmatika sosial. Jadi seluruh kesimpulan ini adalah dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ada yang mau kalian tanyakan dulu belum? Ada yang bisa dipahami? Oke, kalau misalnya udah bisa dipahami, hari ini kita belajarnya sampai sini dulu. Sampai bertemu lagi di